Izin mengingatkan kembali, bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa mengubah display name menjadi universitas underscore nama, serta mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah panitia bagikan di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Seperti itu kayak gimana? Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya dan bertumbuh dalam acara Roadshow 14 Civil Nation pada siang. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nabila Siva dan teman saya, Furkan Agus, selaku pembawa acara yang akan menemani kakak-kakak dan teman-teman selama rangkaian roadshow kali ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa untuk agama dan kesehatan masing-masing agar acara Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. tidak ada kata Tuhan Yang Maha Esa Di dalam show ini, kita ngapain aja sih kak? Pasti teman-teman dan kakak di sini sudah pada penasaran nih. Sebelum masuk ke inti acara, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nabila Siva dan teman saya, Furkan Agus, selaku pembawa acara yang akan menemani kakak-kakak dan teman-teman selama rangkaian roadshow kali ini. Jadi Q&A dan 5 penutupan dan sebelum Untuk memulai, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua 14 Civil in Action. Kepada Mas Nyoman, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Roadshow Civil in Action ke-14 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Ioman Raditya Kusmanegara dari Program Studi Teknik Sipil FTUGM Angkatan 2024 selaku Ketua Umum Civil in Action ke-14. Roadshow ini bertujuan supaya teman-teman dapat mengetahui lebih lanjut tentang Civil in Action ke-14 di tahun ini. Kami sangat berharap kepada teman-teman untuk bisa berpartisipasi secara adil dan juga penuh semangat di perlombaan kali ini. Dengan adanya roadshow ini, teman-teman dapat bertanya seputar Civil in Action ke-14 supaya teman-teman dapat mengetahui segala informasi secara menyeluruh. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, kami mengharapkan partisipasi dan juga kontribusi teman-teman dalam kegiatan baik roadshow dan juga perlombaan Civil in Action ke-14 di tahun ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Waktu dan layar saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Ketua 14 Civil in Action, Mas Nyoman, atas sambutan dan semua peran materi. Semoga kita semua mendapatkan gambaran luas mengenai apa itu 14 Civil in Action dan apa saja survivor-nya. Selanjutnya akan ada apa sih? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi Civil in Action oleh Mbak Bunga. Kepada Mbak Bunga, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya.
Sebelumnya aku mau tes semangat teman-teman nih. Boleh dong kasih reaksinya dulu di kolom Zoom ini pakai react apa aja, emot apa aja boleh deh yang menggambarkan ekspresi dan juga perasaan teman-teman mengikuti roadshow CIE ke-14 ini. Wah, rame banget nih. Suka nih kalau kayak gini karena jangan dibawa tegang ya teman-teman. Kita roadshow ini dibawa senang agar nanti informasi yang teman-teman dapat bisa sangat dipahami dan juga bisa bermanfaat gitu teman-teman nantinya saat mendaftar perlombaan Civil Nation ke-14. Oke, bisa di next saja. Bisa dikecilin. Ini terlalu. Oke, apa sih Civil Nation itu? Nah, Civil Nation adalah kerja kolektif tahunan yang diperkasai oleh mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Nah, tahun ini ada yang spesial nih teman-teman. Jika teman-teman mengikuti CIE dari tahun ke tahun, hanya ada 3 sub-event yang diadakan oleh CIE, yakni SPC, CIC, dan FCEC. Namun tahun ini ada yang spesial, yakni kita mengadakan adanya lomba tender yang bernama Innovative Tender Competition atau ITC sebagai wajah baru dari Civil Nation ke-14. Bisa di next? Oke, dari pas event itu kita mengadakan 3 event spesial untuk mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia dengan satu event yakni Future Civil Engineering Challenge untuk pelajar SMK, SMA sederajat di seluruh wilayah Indonesia. Bisa di next? Oke, tema besar Civil Nation ke-14 yakni kolaborasi pembangunan Nusantara, infrastruktur tangguh berdaya. Bisa di next? Oke, latar belakang dari tema CIE ke-14 yakni Indonesia berada di kawasan Ring of Fire yang kita tahu banyak sekali gunung berapi di Indonesia. Maka dari itu, di tahun 2025 kemarin kita menghadapi banyak bencana alam yang bila dikuantitatifkan sejumlah 2.997 peristiwa. Maka dari itu, kami mahasiswa Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada ingin membangun infrastruktur yang tangguh, merata, dan berdaya bagi Nusantara. Next. Oke, berikut merupakan taman umum dari Civil Nation ke-14. Kita sudah melaksanakan open registration lomba di bulan Maret kemarin, teman-teman. Dan akan berakhir di bulan Mei 2026. Jadi, jangan sampai kelewatan ya, teman-teman. Nah, nanti ada rangkaian final day di bulan Agustus yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 15 Agustus 2026. Bisa di next? Oke, opening ceremony yang akan diadakan di tanggal 13 Agustus 2026 yang akan dilaksanakan offline di GIK UGM. Nah, teman-teman yang berhak untuk menghadiri opening ceremony, yakni teman-teman yang berhasil meraih gelar sebagai finalis, yakni yang pertama dari SPC, CIC, FCC, dan ITC dengan jumlah seluruh finalis, yakni 102 orang peserta atau 24 tim. Bisa di next? Oke teman-teman, nah di Final Day ini ada yang spesial nih kali ini, nggak cuma awarding dan juga opening-opening, tapi kita juga akan ada Career Expo di mana teman-teman tuh bisa di dalamnya mengikuti berbagai company expo yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan yang juga nggak kaleng-kaleng nih teman-teman, perusahaan-perusahaan yang juga oke banget. Jadi banyak sekali benefit yang akan teman-teman dapatkan jika teman-teman mengikuti Civil Nation ke-14 ini. Bisa di next? Oke, untuk Final Day atau hari terakhir tanggal 15 Agustus 2026 juga akan ada rangkaian awarding di mana teman-teman yang berhasil menjadi finalis akan mendapatkan pengumuman juara pada hari terakhir atau final day di tanggal 15 Agustus 2026 yang lokasinya masih sama yakni di GIK UGM. Bisa di next? Oke teman-teman, inilah saat-saat yang teman-teman tunggu, akan ada penjelasan dari Civil Innovation Challenge. Jadi teman-teman yang berminat untuk ikut perlombaan Civil Innovation Challenge bisa siapkan matanya, siapkan pendengarannya untuk fokus mendengarkan informasi yang akan teman-teman CIC sampaikan. Dari aku kurang lebih mohon maaf, aku kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Bunga atas pemaparan materinya. Semoga kita semua jadi makin paham nih tentang apa itu Civil Action dan apa saja sub-eventnya. Nah, setelah ini akan melanjutkan pemaparan materi dari speaker pertama sesi, yaitu CIC. Kepada perwakilan dari sesi, kami persilahkan. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya kita absen dulu ya teman-teman, ini dari kampus mana aja. Oke, ada Unsur, ada UNJ nih, ada Unsil juga, ada UNR, UNJ, terus ada dari ITS juga. Oke, ada dari BINUS juga. Wow, rame nih. Oke, mungkin ada teman-teman
Oh ya, Unsik hadir. Halo, 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 halo Mas Daniel. Halo. Oke, rame ya teman-teman. Mungkin absennya segitu dulu. Kita langsung ke penjelasan dari Civil Innovation Challenge. Baik, sebelumnya kenalin aku Dio. Aku sebagai ketua dari Civil Innovation Challenge yang ke-14. Oke, bisa next. Nah, Civil Innovation Challenge atau CIC ini merupakan lomba keterampilan di bidang geoteknik yang termasuk dalam salah satu rangkaian acara Civil in Action yang ke-14 di bawah naungan keluarga mahasiswa teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, kegiatan ini mengajak mahasiswa dan mahasiswi aktif jenjang D3, D4, dan juga S1 dari seluruh Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide-ide terbaiknya guna menyelesaikan suatu permasalahan geoteknik dengan dasar ilmu teknik sipil dan lingkungan. Oke, next. Oke, teman-teman, perkenalkan aku mau lihat dimulai. Jadi, tema dari Civil Innovation Challenge yang ke-14 ini adalah inovasi metode pendidikan dan penguatan tantangan berbasis rekayasa geoteknik sebagai sistem pendukung infrastruktur Nusantara yang bisa diperoleh. Halo teman-teman, aku Vini akan melanjutkan penjelasan tema dari Civil Innovation Challenge. Civil Innovation Challenge mendorong mahasiswa memperluas pengetahuan dan pemahamannya mengenai bagaimana mencari jalan keluar dari suatu permasalahan di bidang geoteknik, khususnya mengenai kestabilan tanah. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki banyak lereng alami, ditambah dengan iklim yang tropis, sehingga tidak heran jika cukup banyak kasus mengenai ketidakstabilan tanah terjadi. Oleh karena itu, Civil Innovation Challenge mengajak peserta untuk menemukan idenya, mewujudkan daerah yang tangguh akan bencana dengan menawarkan solusi terhadap tantangan atau permasalahan yang ada, serta dapat membuat model dari ide tersebut. Next. Selanjutnya, aku izin untuk menjelaskan tentang timeline. Yang pertama, kita akan ada open registrasi peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2026. Selanjutnya akan ada technical meeting peserta penyisihan yang akan dilaksanakan pada 19 Mei 2026. Dilanjut dengan pengerjaan babak penyisihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei hingga 28 Juni 2026. Selanjutnya akan ada rilis finalis yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2026. Selanjutnya akan ada technical meeting final peserta yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2026, yang akan dilanjut dengan pengerjaan output final yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli hingga 11 Agustus 2026. Lalu akan ada pemodelan yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026. Lalu akan ada final presentation yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus 2026. Nggak ada suaranya. Siapa ya? Siapa ya? Apa? Nggak ada suaranya. Siapa sih? Oh, iya. Lagi ngomong kok itu. Iya. Dia yang diperoleh pemenang. Juara 1 akan memperoleh hadiah sebesar 10 juta rupiah. Juara 2 akan memperoleh hadiah sebesar 7.500.000 rupiah. Juara 3 akan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah. Dan ada juara kategori sebesar 750.000 rupiah. Kemudian setiap peserta akan mendapatkan sertifikat dan juga pak. Suaranya double-double. Baik, untuk ketentuan pesertanya adalah yang pertama, peserta adalah mahasiswa aktif X1 dan D4 dan D3 dari perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua, tim beranggotakan 3-4 orang dari kampus yang sama, boleh beda prodi dan angkatan. Yang ketiga, setiap tim wajib memiliki minimal 1 anggota teknik sipil dan ketua tim harus dari teknik sipil. Yang keempat, setiap peserta hanya boleh tergabung dalam satu tim dan ketua menjadi penghubung resmi dengan panitia. Yang kelima, setiap perguruan tinggi dapat mengirim lebih dari satu tim. Yang keenam, setiap tim wajib memiliki satu dosen pembimbing yang dapat membimbing lebih dari satu tim dari kampus yang sama. Yang ketujuh,
tim wajib mengikuti seluruh aturan dari timeline dan apabila ada kecurangan, akan dikenakan sanksi hingga diskualifikasi atau pembatalan juara. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ketentuan perlombaan dari Civil Motivation Challenge sendiri. Yang pertama, di sini nanti peserta akan mengumpulkan full paper dan juga video animasi 3D yang harus merupakan karya asli dari peserta, bebas plagiarisme dan juga belum pernah dilombakan sebelumnya. Karena di sini kami sangat menjunjung tinggi nilai originalitas dan juga integritas dari teman-teman sekalian. Dan juga pihak terkait seperti itu. Untuk poin ketiga, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian lomba sesuai dengan jadwal yang ditentukan, di mana timeline sudah dijelaskan sebelumnya, dan untuk pengerjaan tahap penyisikan itu di tanggal 20 Mei sampai 28 Juni 2026, dan pengerjaan final di 9 Juli dan sampai 11 Agustus 2026. Untuk detail mengenai pemodelan dan juga tahap final akan disampaikan secara detail setelah rilis finalis. Poin keempat, tahapan lomba yaitu full paper dan video animasi 3D itu dilaksanakan secara daring, di mana dilaksanakan di perguruan tinggi masing-masing peserta. Untuk poin kelima, finalis akan diundang mengikuti babak final pada tanggal 13 hingga 15 Agustus 2026 di Yogyakarta, tepatnya di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Untuk info detailnya akan menyusul lebih lanjut. Poin ke-6, informasi terbaru terkait lomba dan perubahan akan disampaikan melalui website dan Instagram resmi panitia ataupun bisa melalui kontak bersama. Dan poin ke-7, keputusan Dewan Juri dan juga panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, untuk mekanisme pendaftaran, yang pertama, peserta dapat melakukan registrasi melalui website civilinaction.com dengan mengisi formulir yang tersedia serta melampirkan data yang diperlukan. Kedua, peserta melakukan pembayaran dan melampirkan bukti pembayaran pada form pendaftaran yaitu sebesar Rp200.000 untuk gelombang pertama dari tanggal 27 Maret hingga 27 April 2026. Rp250.000 untuk gelombang kedua dari tanggal 28 April hingga 10 Mei 2026. Dan Rp300.000 untuk gelombang 3 dari tanggal 11 Mei hingga 17 Mei 2026. Terdapat kode unik yang ditambahkan untuk setiap pembayaran, yaitu 026. Contoh, minimal yang dibayarkan pada gelombang 1 adalah Rp226.000. Ketiga, jika registrasi berhasil, ketua tim akan menerima email balasan dan diarahkan ke tahap berikutnya. Jika dalam 1 kali 24 jam belum menerima email, peserta diminta menghubungi CP pada laman pendaftaran. Selanjutnya, untuk akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Untuk akomodasi, finalis akan disediakan penginapan selama 2 hari di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada. Untuk konsumsi, finalis akan mendapatkan konsumsi sebanyak 2 kali sehari, pagi dan siang, berupa makan besar dan cemilan. Untuk transportasi, penjumatan finalis saat tiba di Yogyakarta dari stasiun ke penginapan dan saat pulang dari penginapan ke stasiun. Terima kasih kepada perwakilan CIC. Semoga penjelasannya bisa memberikan gambaran jelas tentang perlombaan paper dan video animasi 3D. Selanjutnya akan dilanjutkan pemaparan materi dari siswa kedua CIC, yaitu SPC. Pada perwakilan dari SPC, kami persilakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam. Sebelum mulai, mungkin aku salam chat juga boleh. Oke. Karena udah ramai juga nih, mungkin langsung aku mulai aja ya. Selamat siang, Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Sebelum kami membawakan materi mengenai Sustainable Bridge Competition atau SBC,
Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayrton Berantaki. Di sini saya selaku ketua dari SBC GCIA ke-14 ini. Boleh di next slide. Oke, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu rangkaian acara CIA adalah Sustainable Bridge Competition atau SBC. Maka dari itu, hari ini SBC hadir untuk memberikan ruang kepada Mas Mbak dan teman-teman dalam menghadapi isu permasalahan pembangunan jembatan yang terjadi di Indonesia. Sustainable Bridge Competition adalah lomba rancangan jembatan tingkat nasional untuk mahasiswa teknik sipil D3, D4, S1 yang diadakan secara offline. Kompetisi ini berfungsi sebagai wadah pengembangan potensi mahasiswa teknik sipil agar dapat berinovasi dalam merancang jembatan yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Boleh next slide. Oke teman-teman, aku izin lanjut. Dari tema besar Civil Nation itu, SBC mengangkat tema yaitu mengukir masa depan Nusantara melalui jembatan sebagai penaut harapan bangsa. Nah, tema ini berfokus untuk mewadahi mahasiswa teknik sipil di seluruh penjuru Nusantara dalam upaya menciptakan desain jembatan yang nggak lagi terbatas pada pertimbangan struktural dan juga ekonomis, tetapi juga mencakup aspek ketahanan terhadap bencana, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, next bakal ada pemaparan timeline, info hadiah dan juga tentang peserta yang bakal disampaikan oleh divisi acara. Pada Kak Ilham, waktu Bapak kami persilakan. Nah, berikut ini merupakan timeline dari pelaksanaan SBC yang dimulai pada tanggal 27 Maret hingga 3 Mei untuk registrasi peserta. Untuk Mas Mbak dan teman-teman semuanya yang belum sempat untuk mendaftarkan diri, bisa banget nih buat cepet-cepet daftarin tim Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya, pengerjaan dan pengumpulan proposal dilaksanakan pada tanggal 11 Mei hingga 5 Juni 2026. Pengumuman finalis pada tanggal 3 Juli 2026 dan fabrikasi oleh finalis akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli hingga 5 Agustus 2026. Nah, selanjutnya pada tanggal 13 hingga 14 Agustus 2026 merupakan rangkaian tahap final yang terdiri dari checking site dan material finalis, presentasi proposal, serta perakitan dan pengujian jembatan. Ini aku bayar ke siapa? Boleh di next slide. Nah, pada perlombaan SBC kali ini terdapat 3 juara utama dan 3 juara kategori. Untuk juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 12 juta rupiah, juara kedua akan mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah, dan juara ketiga akan mendapatkan hadiah sebesar 8 juta, dan sedangkan juara kategori akan mendapatkan hadiah sebesar 500.000. Selain itu, tim juara akan mendapatkan sertifikat bagi setiap anggotanya dan juga plakat untuk per timnya. Boleh di next slide. Nah, oke, berikut terdapat beberapa ketentuan peserta, yaitu antara lain setiap tim terdiri dari 3 mahasiswa sebagai peserta dan 1 dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, peserta merupakan mahasiswa aktif jenjang D3, D4, S1 dari perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia. Yang ketiga, setiap satu tim minimal beranggotakan 1 mahasiswa program studi teknik sipil dan atau peserta lain berasal dari program studi yang berkaitan dengan perancangan atau modeling jembatan. Yang keempat, setiap peserta hanya boleh terdaftar dalam 1 tim. Yang kelima, setiap perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari 1 tim untuk berpartisipasi dalam perlombaan. Yang keenam, tim yang lolos ke babak final diwajibkan untuk membawa tim support sebanyak 2 hingga 3 peserta. Tim support berasal dari perguruan tinggi yang sama. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, peserta wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak panitia. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Sahib sebagai perwakilan dari divisi materi. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan ketentuan perlombaan pada babak penyisian. Yang pertama, setiap tim wajib menyusun proposal yang berisi perancangan jembatan serta analisis struktur jembatan yang dirancang. Yang kedua, pada analisis struktur jembatan yang dirancang menggunakan software analisis struktur SAP 2000. Yang ketiga, ketentuan rancangan jembatan. Yang pertama, jenis jembatan, yaitu jembatan pelengkung terikat. Yang kedua, material yang digunakan adalah baja galvanis atau baja hitam.
Yang keempat adalah ketentuan lainnya akan disampaikan lebih dahulu dalam dokumen soal yang akan dirilis setelah masa pendaftaran berakhir. Next. Oke, lanjut untuk ketentuan perlombaan babak final. Antara lain, 1. 6 tim peserta dengan perolehan nilai terbaik akan lolos ke babak final untuk mempresentasikan isi proposalnya dan merakit rancangan jembatannya. Kedua, babak final terdiri dari 3 tahap, yakni presentasi, perakitan, dan pengujian jembatan. Yang ketiga, presentasi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh tim peserta dan para juri di dalam ruangan. Yang keempat, perakitan akan dilakukan di dalam area side plan yang telah disediakan dengan waktu tertentu dan diawasi oleh wasit beserta para dewan juri. Next. Yang kelima, jembatan yang telah dirakit kemudian akan dilakukan uji pembebanan statis dan dinamis untuk mengetahui lendutan yang terjadi. Yang keenam, peserta membawa sendiri material, alat, beserta aksesoris jembatan dari perguruan tinggi masing-masing. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh perwakilan divisi KSK. Baik. Untuk alur registrasi para peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta lomba akan melakukan registrasi melalui website Civil and Action 14 civilandaction.com dengan melampirkan data yang diperlukan. Kemudian, peserta lomba melakukan pembayaran dan melampirkan pembayaran pada form pendaftaran. Yang ketiga, setelah melakukan pendaftaran, harus melakukan konfirmasi ke kotak pesan yang tertera pada website. Yang keempat, pendaftaran dinyatakan berhasil apabila peserta telah mendapatkan email balasan yang akan mengarahkan ke tahap selanjutnya. Dan yang kelima, peserta diharapkan masuk ke grup peserta melalui tautan yang dikirim di email. Untuk keterangan lebih lengkapnya dapat dilihat pada TOR umum yang dapat diakses melalui website CIA, yaitu civilandaction14.com. Oke, untuk fasilitasnya berikut adalah fasilitas yang akan didapatkan oleh finalis dan juga tim support selama berada di Yogyakarta. Finalis dan tim support nantinya akan mendapatkan yang pertama ada akomodasi berupa penginapan selama 2 hari yang akomodasinya tepatnya ada di sekitar kawasan Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, finalis dan tim support akan mendapatkan konsumsi sebanyak 2 kali sehari yang berupa makan besar dan juga camilan. Dan yang ketiga, mereka akan juga mendapatkan transportasi yaitu penjemputan saat tiba di Yogyakarta dari stasiun ke penginapan dan juga pada saat pulang yaitu dari penginapan ke stasiun. Nah, untuk informasi lebih lengkap tentang materi perlombaan hingga teknis pelaksanaan sudah disediakan melalui TOR atau Term of References yang sudah dirilis di website CIA yaitu civilandaction.com. Untuk itu kepada Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya jangan lupa untuk pantengin terus website CIA untuk dapat update informasi terbaru dari SBC dan juga tentunya jangan lupa untuk daftarkan tim kalian di lomba SBC ini. Mungkin sekian dari Sustainable Bridge Competition dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam bertutur kata maupun bersikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC Roadshow siang hari ini. Terima kasih kepada perwakilan SBC yang telah memaparkan materi. Oke. Bagi kakak-kakak yang ingin menanyakan bisa ditahan terlebih dahulu karena ada janji Q&A di akhir dari presentasi. Nah, selanjutnya lanjut ke sub poin terakhir nih yaitu ITC. Kepada perwakilan dari ITC kami persilakan. Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, aku Faiz Kafe dari perwakilan panitia ITC. Sebelumnya mungkin bisa lihat dulu teman-teman dari mana nih? Dari Unsil, UNESA, Unhas, ITS, oke. Terus ada dari ya banyak lah dari dulu ada ya pokoknya terima kasih sudah hadir. Oke, seperti yang kita ketahui ITC adalah sub event baru dari CIA yang baru ada pada Sporting Civil in Action kali ini. Ini bisa di slide aja. Oke, jadi ITC adalah lomba tender konstruksi tingkat nasional yang ditujukan
bagi mahasiswa aktif jenjang D3, D4, dan S1 teknik sipil atau serumpulnya di seluruh Indonesia. Apa sih tujuan diadakan meeting ini? Ini bertujuan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan dalam menyusun dokumen penawaran, merencanakan estimasi biaya, serta menyusun metode pelaksanaan konstruksi yang inovatif, efektif, dan efisien dalam menghadapi tantangan dunia konstruksi masa depan. Oke, next. Bisa di next. Oke, pada 14 Cicilin Next kali ini, CPC mengangkat tema strategi pelaksanaan infrastruktur yang tangguh. Oke, untuk penjelasan tema, jadi TC ini mengusung tema strategi pembangunan Nusantara yang tangguh dan berkelanjutan dalam pembangunan Nusantara, yang menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur yang mampu menghadapi kondisi alam Indonesia yang dinamis, memiliki ketahanan jangka panjang, serta tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan teknis yang tepat, optimalisasi sumber daya, dan strategi konstruksi yang adaptif, diharapkan oleh gagasan pelaksanaan proyek yang tidak hanya unggul secara teknis dan ekonomis, tapi juga memberikan manfaat optimal tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Next. Lanjut di sini mengenai timeline dari event ITC sendiri. Yang pertama akan dimulai dari registrasi peserta yang sudah dilaksanakan mulai tanggal 7 Maret sampai besok tanggal 17 Mei tahun 2026. Kemudian setelah registrasi peserta akan diadakan dengan soal pada tanggal 25 Mei tahun 2026. Kemudian dilanjut dengan pengerjaan tahap 1 yaitu pengerjaan dokumen teknis pada tanggal 25 Mei sampai 30 Juni tahun 2026. Nah, pada saat pengerjaan dokumen teknis ini terdapat kegiatan analisis yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Juli tahun 2026 yang berita acaranya akan dirilis pada tanggal 6 Juni tahun 2026. Kemudian bagi peserta yang lolos tahap 1 itu akan diberi pengumuman pada tanggal 13 Juli tahun 2026 dan akan melakukan daftar ulang serta pengerjaan dokumen biaya tahap 2 pada tanggal 14 sampai 20 Juli tahun 2026. Kemudian pada tanggal 28 Juli tahun 2026 akan dilakukan pengumuman finalis yang akan lolos ke tahap final ITC. Boleh di next. Oke, selanjutnya sehari setelah pengumuman finalis akan dilaksanakan technical meeting untuk babak final pada tanggal 29 Juli tahun 2026. Kemudian tanggal 30 Juli sampai 11 Agustus itu merupakan rentang waktu pengerjaan PowerPoint untuk final, dan pada tanggal 14 Agustus tahun 2026 akan dilaksanakan presentasi final yang akan diadakan di Universitas Gadjah Mada secara langsung. Boleh di next. Untuk selanjutnya ini ada press poll dari ITC. Nanti terdapat 6 juara, di mana yang pertama ada juara 1 dengan hadiah 5 juta, kemudian ada juara 2 dengan hadiah 4 juta, kemudian juara ketiga dengan hadiah 2,5 juta. Next. Baik, selanjutnya ada di juara harapan 1 dengan hadiah sebesar 1,5 juta. Kemudian ada juara harapan 2 di 1 juta, dan yang terakhir di juara harapan 3 dengan 500. Selanjutnya untuk ketentuan peserta sendiri, yang pertama peserta merupakan mahasiswa atau mahasiswi D3, D4 maupun S1 program teknik sipil dan atau prodi yang berkaitan dengan teknik sipil. Kemudian peserta berstatus aktif pada perguruan tinggi di Indonesia. Poin kedua, satu tim terdiri maksimal dari 4 mahasiswa atau mahasiswi serta 1 orang dosen pembimbing yang berasal dari perguruan tinggi yang sama.
Kemudian poin ketiga, setiap tim wajib memiliki seorang ketua tim yang mana itu nanti akan menjadi narasumber terhadap panitia DC 2026. Kemudian untuk yang poin keempat, ada anggota tim diperbolehkan berasal dari angkatan yang berbeda. Poin kelima, ada setiap peserta hanya dapat mendaftar satu tim. Poin keenam, setiap perguruan tinggi diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu tim. Dan poin ketujuh, dosen pembimbing dapat membimbing lebih dari satu tim dari perguruan tinggi. Ikut yang kini jam 11 sampai jam 12 bisa, ikut yang 13 sampai jam 14 bisa. Kemudian poin ke-8, peserta sendiri wajib untuk mengunggah ribuan di akun Instagram masing-masing. Ribuan sendiri dapat diakses melalui tautan yang telah tersedia di akun Instagram masing-masing. Kemudian peserta wajib untuk memahami dan mengikuti ketentuan dalam tautan IPC 2026 serta poin yang 10 segala keputusan panitia dari dewan juri bersifat tetap dan berjabat ke next. Bayaran sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Yang kedua, panitia akan mengirimkan soal dokumen penawaran dan TOR soal pada tanggal 25 Mei 2026. Yang ketiga, panitia akan memberikan sesi auditing secara online melalui link Google Form kepada peserta dengan maksimal 5 pertanyaan yang diajukan untuk setiap tim. Oke, pada tanggal 1 Juni 2026 sampai 3 Juni 2026 pada pukul 23.59. Berikutnya, berita acara unleashing akan diumumkan pada tanggal 6 Juni 2026. Berikutnya, peserta menyusun dokumen dan timeline yang sudah diberikan. Selanjutnya, peserta mengirimkan dokumen penawaran teknis tender kepada panitia Forcing Civil Election 2026. Yang terakhir, duduk civil election dalam bentuk Oke, next saja. Melalui kontak person yang tertera. Selanjutnya, setiap tim hanya diperbolehkan mengirim satu dokumen penawaran teknis tender. Bila dokumen penawaran kirim kali ya si dokumen penawaran teknis tender dan menetap kita tahap pengungkap tahap 2 tim akan yang lolos tahap 1 diharapkan segera melakukan perulang atau opsi. Jika tidak melakukan konfirmasi hingga berapa kali 24 jam setelah beli ada juga 14 peserta Baik, untuk selanjutnya ada di tahap kedua, di mana tahap kedua ini merupakan tahap pemulakan. Yang pertama, tim yang lolos tahap 2 diwajibkan untuk segera melakukan konfirmasi. Jika tidak melakukan konfirmasi dengan batas waktu 2 kali jam, maka peserta dinyatakan kandidasi. Kemudian yang ketiga, tidak akan ada lagi berita advising dari panitia IPC. Jadi untuk advising sendiri untuk di tahap pertama saja. Kemudian poin yang keempat, peserta menyusun file visa berupa dokumen dan penawaran harga sesuai dengan ketentuan dan timeline yang telah diberikan. Kemudian poin kelima, peserta mengirimkan berkas dan dokumen penawaran tender harga kepada panitia Civil Election dalam bentuk file paling lambat tanggal 20 Juli 2026.
Kemudian poin yang ke-6, peserta yang sudah mengirimkan dokumen penawaran tender harga wajib melakukan konfirmasi kepada panitia dengan batas waktu konfirmasi 1 kali 24 jam melalui kontak personnya. Next. Kemudian untuk selanjutnya, setiap tim hanya diperbolehkan dokumen penawaran tender. Apabila dokumen penawaran tender tersebut lebih valid, maka panitia hanya akan menilai dokumen tender pertama kali dikirim. Panitia menyeleksi dokumen penawaran tender harga dan kemudian menetapkan 6 tim untuk mengikuti tahap final. Di sini pengumuman tim yang lolos ke final akan diinfokan lebih lanjut. Dan calon finalis diharapkan untuk segera melakukan konfirmasi hingga batas waktu 1 kali 24 jam lebih dari waktu tersebut, maka finalis dianggap mengundurkan diri. Kemudian putusan panitia dan juri adalah mutlak atau tidak bisa diganggu, dan peserta atau finalis dibacakan seperti aturan serta ketentuan yang dilakukan oleh panitia dan juri. Next. Oke, kemudian untuk yang babak final, yang pertama, final akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2026. Kedua, peserta yang dinyatakan lolos tahap final wajib membuat presentasi dokumen penawaran dalam format PPT. Oke, ketiga, peserta mengirimkan softfile presentasi kepada panitia Provinsi Connection dalam bentuk softfile paling lambat pada tanggal 11 Agustus 2026. Berikutnya, penilaian juri dilakukan setelah semua peserta telah menampilkan presentasinya. Dan yang terakhir, informasi lebih lanjut akan disampaikan di TOR final yang akan diberikan setelah peserta melakukan daftar ulang konfirmasi. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang registrasi. Yang pertama, setelah lomba melakukan registrasi melalui website civilinnovation.com dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan format penamaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, peserta melakukan pembayaran biaya registrasi yang dilakukan melalui transfer dengan wajib keterangan pendaftaran ITDC 2026 pada kolom catatan transaksi. Selanjutnya, peserta akan menerima konfirmasi resmi dari panitia pelaksana dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam sebagai bukti bahwa pendaftaran telah berhasil diverifikasi dan terdata dalam sistem. Apabila email konfirmasi tidak diterima dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, peserta diwajibkan segera menghubungi kontak person untuk proses pengecekan lebih lanjut. Lalu, ketua tim yang telah terverifikasi wajib bergabung ke dalam grup koordinasi WhatsApp melalui tautan yang tercantum di dalam email balasan guna mendapatkan instruksi teknis tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya, terkait rekomendasi, konsumsi, dan transportasi. Para finalis akan disediakan penginapan selama 2 hari di sekitar kampus Universitas Gadjah Mada. Lalu, finalis juga akan mendapatkan konsumsi sebanyak 2 kali sehari, pagi dan siang, berupa makanan besar dan cemilan. Selain itu, finalis juga akan dapat penjemputan saat tiba di Yogyakarta dari stasiun ke penginapan dan saat pulang dari penginapan ke stasiun. Oke, demikian dari ITC. Mohon maaf ya. Ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada perwakilan ITC yang telah memberikan pemaparan. Semoga dapat menggambarkan bagaimana event ITC tersebut. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat raise hand terlebih dahulu, kemudian on mic, atau dapat bertanya melalui kolom chat Zoom dan kolom komentar di live streaming dengan menyebutkan sub-event yang ditanyakan. Buat teman-teman yang masih pengen tahu kelanjutan dari CIC, SBC, dan ITC, bisa banget buat ngecek akun sosial media dari CIA melalui Instagram Civil Election, atau dapat juga mengakses melalui website Civil Election. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih.
Nah, sebelumnya aku mau nanya ke kamu nih, Shiva. Kamu tertarik nggak sih sama sub event yang udah dipaparin tadi? Wah, kalau aku sih tertarik banget, Kak. Sampai bingung mau ikut yang mana. Semuanya keren-keren banget. Nah, buat teman-teman, langsung aja ya. Yang mau tanya bisa raise hand dulu, lalu on mic, atau bisa juga lewat kolom chat Zoom. Nah, jangan lupa sebutin sub event yang ingin ditanyakan ya. Kami akan kembali. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand dulu. Kemudian langsung menulis pertanyaannya di chat dengan sub event yang ingin ditanyakan. Alhamdulillah masuk kata Bapak bulannya masuk kali ya Mas. Terus itu bulannya diganti baru toh. Tapi mohon maaf kok kualitasnya beda ya Mas. Itu yang sekarang tuh kan gue masih cerita jelas gitu kalau saya apa. Sekarang tuh gini. Bagaimana ya Mas? Bapak menjawab apa? Mas sini Mas. Saya Pangeran apa? Apa? Ini enggak di mana nih? Aku baik kok ini. Oh, coba kayak dunia Mas. Apa mau bilang sih? Rifki mau tanya. Kami akan kembali. Bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau langsung tulis pertanyaan pada kolom chat. Baik, saat ini di layar ditampilkan QR code TOR. Bagi teman-teman bisa scan untuk mengetahui segala informasi mengenai Civil in Action. Faisal Insani Agustiani enggak jadi. Izin bertanya. Dari di UNJ, PNJ. Terus ke sana apa berkira dari tahun 2025 Oke, kepada SBC ada beberapa pertanyaan dari PNJ dari Laraswati Mawardi Putri. Nah, pertanyaan pertama, apa perbedaan signifikan dari TOR tahun 2025 dengan tahun ini? Mungkin kepada tim SBC bisa dibantu dijawab ya. Baik, saya Sahib dari SBC izin menjawab. Mungkin saya memastikan dulu yang ditanyakan itu terkait dengan TOR umum atau TOR soal. SMA 20 ya. Dia tanya aja itu ya. Baik, izin menjawab. Kalau untuk TOR umum sendiri ada beberapa perbedaan. Yang pertama terkait dengan pengujian. Jadi untuk SBC tahun ini kami ada dua pengujian, yaitu ada pengujian statis dan pengujian dinamis untuk mengetahui perilaku jembatan yang terjadi. Kurang lebih seperti itu untuk gambaran TOR umum. Dan untuk seperti tahun lalu sebenarnya juga nggak terlalu banyak perbedaan, hanya di bagian pengujiannya seperti itu. Ini kok ada pertanyaan buat FCC? Iya, nyasar itu. Harga ini gimana harga? Apakah sudah menjawab Mbak Laraswati? Baik, selanjutnya terdapat pertanyaan untuk sub-event FCEC. Apakah karya yang kita sudah taruh lomba lain tapi belum juara, apakah masih bisa diikutkan? Soalnya sudah 1 tahun tidak dilombakan lagi. Itu dijawab.
Untuk Kak Bunga bisa menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebenarnya ini agak di luar topik dari Zoom kali ini karena spesial untuk SPJ ITC dan CIC, tapi nggak apa. Buat di Arya, kan aku tetap jawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah Kak Arya belum mendapatkan juara boleh diikutkan kembali ke FCEC? Jawabannya boleh, karena memang belum mendapatkan juara dan bisa banget buat di Arya untuk submit aja dan diikutkan kembali ke lomba FCEC. Apakah menjawab? Oke, sepertinya sudah cukup menjawab ya. Boleh dilanjut untuk sesi Q&A teman-teman. Jangan malu teman-teman ya untuk bertanya, karena ini kesempatan bagus untuk teman-teman bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari kami. Jadi dimanfaatkan sebaik-baik waktu dan kesempatannya. Aku ingetin kembali buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja raise hand, loan mic, atau bisa juga lewat kolom chat Zoom ya teman-teman. Bagaimana ya Mbak? Baik, terdapat pertanyaan untuk sub-event CIC. Untuk studi kasus CIC, kami yang tentukan sendiri atau ada ketentuan dari panitia. Untuk CIC bisa menjawab. Oke, aku akan menjelaskan terkait dengan CIC ini. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mendaftar akan mendapatkan core soal dan situ akan tertera case yang harus teman-teman kerjakan. Jadi untuk case-nya sendiri yang diangkat di CIC ini bukan dari peserta yang menentukan, tapi dari kami ya panitia. Begitu. Terima kasih. Apakah menjawab? Ini divisi apa sih? Aku jadi MC ya. Masuk acara. Oke, menuju ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kembali untuk SBC. Untuk desain, nanti tentunya menggunakan aplikasi, apakah boleh mempergunakan plugin pada aplikasi? Untuk konteks aplikasi apapun yang memiliki plugin. Dan jikalau ada yang terlarang, boleh disebutkan apa aplikasi atau pluginnya. Kepada tim SPC, mungkin bisa bantu dijawab. Baik, saya dari tim SBC izin menjawab lagi. Sebelumnya juga izin bertanya kembali untuk plugin yang akan digunakan itu seperti apa contohnya dan fungsinya buat modeling kah atau untuk analisa atau sebagainya. Apakah sudah terjawab? Baik, izin menjawab. Jadi untuk plugin di Revit, kami dari panitia membebaskan pluginnya mau apapun di Revit, misalkan mau untuk analisis struktur atau misalnya untuk desain itu diperbolehkan di SPC kali ini karena di tutor umum juga tidak dijelaskan terkait dengan larangan penggunaan plugin pada Revit. Seperti itu. Apakah menjawab? Salah sampai admin tapi ya admin sama Tapi rajin, ya udah join dari sebelum jam 1. Sekali bisa-bisanya loh. Kalau itu macam saya kalau itu bisa mau 6 kelas lu lalu terus teksi sini 6 aku mulai jenjangnya ada mau elektrosis Baik, bagi teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand terlebih dahulu atau langsung tulis pertanyaannya di kolom chat ya.
Aku jadi kenal apa gue karena ya oh dengan gue gue tipe mesti rekam gue ini paling keras Ini apa? Ini apa? Bertanya. Lah, salah. berarti pergi wes Yang screenshot siapa? Bebas ya bang. Kamu mau? Jawab lah. ya tapi tekan Jawab lah. Makanya aku takon aku mau. orang iso Aku kira iso balik aku wis kebaca live iki. Oke, menuju pertanyaan berikutnya. Untuk FCEJ, untuk hadiah atau juaranya berapa ya Kak? Dan apakah nanti biaya akomodasi dari panitia kita bayar lagi? Nah, untuk tim FCC mungkin bisa dijawab ya. Masih ada ya? Iya, Cuk. Oke, di area. Sebentar ya, aku cekin dulu untuk FCEJ. Oke, untuk FCC sendiri di juara 1 ada di angka 3.500.000, untuk juara 2 ada di angka 2.500.000, dan juara 3 ada di angka 1.500.000. Dan di juara harapannya itu mendapatkan hadiah sejumlah Rp750.000. Nah, semua juara ini sudah mendapatkan sertifikat dan tentunya seluruh biaya akomodasi, hotel, dan juga makannya sudah ditanggung oleh panitia Civil Nation ke-14. Jadi jangan khawatir untuk biaya tempat tinggal dan transportasinya sudah kita tanggung. Apakah menjawab? Nah, di area list kurang menjawab dan ada yang ingin ditanyakan lagi bisa cek di Instagram Civil Action ya. Seluruh informasinya sudah ada di Instagram tersebut dan bisa dicek untuk KOR FCC. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan sub-event CIC, untuk inovasi, kami harus bikin ide benar-benar baru dari nol atau cukup mengembangin metode yang sudah ada? Untuk tim CIC bisa membantu menjawab? Oke, baik. Aku mau menjawab. Jadi kalau dari CIC sendiri tidak memberikan batasan, apakah itu ide yang benar-benar baru atau pengembangan dari metode atau ide yang sudah ada sebelumnya, seperti itu. Jadi kita tidak memberi batasan. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Oke, menuju pertanyaan berikutnya untuk subtim ITC. Nah, untuk tahap 1 itu kan penawaran dokumen teknis. Untuk mekanisme penilaiannya gimana ya? Dan secara umumnya isinya bakal ada apa aja? Nah, mungkin subtim ITC bisa jawab ya. Oke, tes. Ya, untuk jawabannya ya tahap 1 itu kan penawaran dokumen teknis itu benar. Nah, mungkin aku cuma bisa jelasin secara umumnya aja, kayak isinya bakal apa aja itu. Soalnya untuk secara lengkapnya itu bakal dirilis di TOR soal yang di tanggal 25 2026. Nah, untuk kalau umumnya itu lebih ke kayak dokumen tender pada umumnya, cuma dia nggak ada yang mention RAB atau harga lainnya. Jadi yang teknis saja. Oke, apakah udah cukup menjawab? Dan untuk penilaian, aku kira bakal masih diumumin di TOR soal ya. Jadi karena, oh ya sama untuk proposal juga, itu juga bakal di template-nya bakal juga di send dan diumumin di TOR soal pada 25 Mei itu. Karena emang dari peserta harus mengikuti template ya untuk mengisi proposalnya. Apakah sudah menjawab? Baik,
menuju pertanyaan berikutnya. Untuk sub-event CIC, pertanyaan dari tahun sebelumnya biasanya seperti kesalahan apa yang sering dilakukan oleh para peserta sebelum dan sesudah jadi finalis, supaya kita bisa belajar dari hal itu. Monggo kepada teman-teman CIC boleh dijawab. Oke, kalau dari kami sendiri akan menjawab, kalau untuk kesalahan dari tahun ke tahun itu biasanya variatif dari tiap pesertanya. Tapi kalau dari kami sendiri, tim materi dari CIC, itu bisa memberikan arahan untuk teman-teman bisa membaca TOR, entah TOR umum, TOR soal, dan apapun TOR yang kami berikan dengan teliti dan juga seksama. Dan apabila ada yang kurang jelas selama dalam TOR tersebut, teman-teman bisa langsung menanyakan saja. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Waktu sesi Q&A tinggal 2 menit nih teman-teman. Bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau memberi pertanyaannya di kolom chat. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, untuk subtim FCC, apakah judul tahun kemarin yang sudah lolos abstrak di lomba Civil Fiction 2026 boleh diikutkan kembali, tapi di tahun kemarin baru sampai tahap abstrak aja dan belum dimasukkan ke full paper. Nah, bagi tim subtim FCC, monggo bisa dijawab. Oke, bagi di area, yang menjawab pertanyaannya ya, untuk ide yang pernah di area submitkan di abstrak di tahun lalu, itu tidak boleh diputar kembali di tahun ini, karena harus memiliki inovasi dan juga keterbaruan dari ide yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya di area ingin ikut lagi FCC di tahun ini, dimohon untuk memiliki inovasi yang baru dan keterbaruan dari ide di area di tahun sebelumnya. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, mau dimodifikasi itu juga boleh. Yang penting jangan sama dengan ide tahun lalu ya. Semangat. Oke, karena waktu Q&A sudah habis, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab tadi merupakan rangkaian terakhir dari roadshow kali ini. Dengan begitu, telah berakhir acara roadshow CIA kali ini. Namun sebelum itu, mengingatkan kembali kepada teman-teman dan kakak-kakak untuk dapat mengisi form presensi yang sudah dibagikan di kolom chat.
Sebelum menutup acara ini, marilah kita mengabadikan momen dengan dokumentasi. Jadi, kepada teman-teman semua dimohon untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan pada kolom chat. Untuk tim teknis atau dokumentasi, boleh bantuannya untuk mengabadikan momen. Untuk tim teknis, dokumentasi mohon bantuannya ya. Aku hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Terima kasih kepada tim teknis karena telah membantu mengabadikan momen ini. Karena roadshow kali ini dibuka dengan doa, maka akan ditutup juga dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berkenan meluangkan waktunya dan hadir pada roadshow pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dan sumbangsi yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan roadshow hari ini. Saya selaku MC mewakili panitia, mohon maaf bila ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Untuk kakak-kakak dan teman-teman sudah dapat diperbolehkan meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih.